Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Forex Pemula. Channel ini dibuat sebagai wadah untuk kita belajar Forex bareng dari pemula sampai jadi expert. Harapannya semoga channel ini bisa menjadi komunitas sesama trader berbagi suka dan duka dalam mencari cuan. Kalau teman-teman emang ngerasa channel ini ngebantu, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Tapi dengan subscribe kalian, channel ini akan berkembang lebih pesat di luar jadwal. Halo teman-teman, kembali lagi pada konten kita kali ini tentang cara membaca market structure tanpa subjektivitas. Sebelumnya, kita perlu definisikan dulu nih market structure. Market structure adalah 3 jenis pergerakan di dalam price chart. Kenaikan atau uptrend, penurunan atau downtrend, dan konsolidasi atau sideways. Apa sih ciri-ciri dari kenaikan? Seperti di gambar ini, kenaikan atau uptrend itu ditandai dengan higher high dan higher low, atau pucuk atas lebih tinggi lagi dari pucuk atas sebelumnya. Sedangkan lawannya, penurunan atau downtrend itu ditandai oleh lower high dan lower low, atau pucuk bawah lebih rendah lagi dari pucuk bawah sebelumnya. Dan yang terakhir adalah konsolidasi atau sideways yang ditandai dengan equal high dan equal low, atau pucuk-pucuknya sama tingginya dan pucuk-pucuknya sama rendahnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada cara yang mekanik dan baku untuk menentukan pucuk-pucuk ini? Untuk menentukan pucuk-pucuk ini, atau yang sering disebut sebagai swing high atau swing low, teman-teman pertama-tama mesti kenal dulu nih istilah-istilah dari Smart Money Concept atau SMC dengan yang namanya BOS dan CHOC. BOS itu singkatan dari Break of Structure, dan CHOC itu singkatan dari Change of Character. BOS itu terjadi ketika ada penembusan higher high atau penembusan lower low untuk membentuk higher high baru dan lower low baru. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ketika ada penurunan, lower low itu akan membentuk lower low lagi setelah ada BOS. Jadi BOS setelah ditembus, lower low-nya akan membentuk lower low baru. Ya, jadi ada lower low ditembus dengan BOS dan menjadi lower low baru seperti yang digambar ini. Dan ketika ada pergantian arah, itulah ketika CHOC terjadi. Jadi CHOC ini terjadi ketika ada perubahan dari downtrend ke uptrend, atau sebaliknya dari uptrend ke downtrend. Salah satu syarat dari CHOC itu harusnya adalah swing high terakhir itu atau swing low terakhir itu ditembus. Oke, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita lihat langsung yuk demonstrasi cara membaca market structure lewat aplikasi TradingView. Oke teman-teman, kembali lagi kita di aplikasi TradingView. Nah, di aplikasi TradingView ini kita bisa melihat untuk euro US dollar dalam time frame yang 4H ya teman-teman, ada penurunan. Dan penurunan ini kita bisa lihat dari lower high, ya kan? Lower high, lower high, lower high, lower high. Seperti yang dibentuk dari sini. Dan ketika kita ada berikutnya, ini adalah low, ya kan teman-teman? Low itu ada lagi lower low lagi, lower low ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada lower high dan lower low, berarti ini adalah suatu downtrend atau penurunan. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan BOS atau CHOC ya teman-teman? Karena BOS dan CHOC ini penting untuk menentukan yang mana sih sebenarnya swing high atau swing low.
Nah, contohnya adalah yang sini. Karena ini pucuk yang paling tinggi ya, kita bisa sebut ini sebagai swing high. Jadi kita di sini ketik swing high. Ya. Jadi untuk titik tertinggi ini kita sebut swing high. Jadi kalau kita labelin, nah di sini nih teman-teman. Jadi selama swing high ini tidak ditembus, berarti market akan mengalami penurunan atau downtrend. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan BOS? BOS itu kan definisinya lower low dan akan ditembus untuk membentuk lagi lower low. Nah, contohnya di sini teman-teman. Ini ada low yang membentuk lagi low baru. Nah, ini adalah contoh yang valid sebagai BOS. Ya. Oleh karena itu, maka kita bisa melabelkan ini sebagai BOS. Nah, teman-teman, ini cara menambahkan teksnya. Teman-teman bisa pergi ke setting, lalu teman-teman bisa tulis apa yang teman-teman mau. Misalnya BOS. Kalau saya sih pilih di middle ya. Habis itu setelah klik OK, saya bisa save di sini self drawing template as ya sebagai BOS. Nah, BOS teman-teman kan tadi udah bilang setelah ada ini apa namanya lower low yang ditembus dengan lower low, nah makanya itu ada dibentuk lagi BOS. Nah, di sini adalah level BOS berikutnya ya. Berikutnya lagi akan ada level BOS berikutnya. Nah, setelah kita bisa menandai yang mana-mana adalah BOS, nah di sini juga ada lagi nih BOS lagi di sini. Ya. Jadi definisinya adalah ketika BOS-nya itu udah terbentuk, berarti harga tertinggi dari range antara lower low dan lower low itu adalah swing high-nya. Jadi contohnya yang di sini ya teman-teman, itu berarti ini adalah swing high. Ya teman-teman, begini, karena ini adalah dari range lower low ini sampai lower low ini adalah yang tertinggi, ya kan? Nah, ketika swing high itu terdobrak atau tertembus, nah itulah saatnya kita melabel level ini sebagai COK, karena harga sudah berubah dari penurunan ke kenaikan. Ya, seperti demikian. Oke, teman-teman. Jadi ini swing high. Kalau teman-teman mau labelin lagi swing high berikutnya di mana? Nah, swing high berikutnya itu di sini, teman-teman. Ya, karena ini kan lower low yang ditembus dengan BOS untuk membentuk lower low berikutnya. Jadi area dari low yang ini dan low yang ini yang paling tinggi itu apa? Nah, yang paling tinggi itu disebut swing high. Nanti kebalikannya juga sama ya untuk kenaikan dan penurunan. Oke, BOS yang di sini ya kan, yang ini yang tertinggi, berarti ini swing high-nya. Oke, teman-teman. Nah, ini swing high-nya juga. Nah, di sini juga swing high-nya. Ya, teman-teman. Karena BOS, ya kan? Nah, BOS di sini. Nah, untuk di sini belum jadi BOS nih. Yang di sini belum. Yang di sini ke sini nggak jadi BOS karena low-nya di sini. Low-nya di bawah. Ya, teman-teman bisa lihat low-nya ini tidak tertembus sama sekali. Jadi dia belum mengebreak low-nya dari yang ini, candle yang putih ini. Jadi candle yang putih ini di break dari yang sini
ya, dari yang hitam ini. Oke. Nah, teman-teman bisa bermain-main ya dengan konsep boss dan choke ini. Choke ini berarti pergantian arah, boss ini adalah penerusan arah. Ya, penerusan arah untuk membuat lower low lower low. Jadi teman-teman juga bisa bermain-main dengan ini untuk kenaikan. Untuk kenaikan contohnya teman-teman bisa lihat ini yang paling rendah, berarti ini yang paling tinggi ya. Paling tinggi. Nah, misalnya ini kan dari low untuk membuat low. Dari area dari sini sampai sini udah jelas, berarti yang paling tinggi ini, bukan yang di sini. Jadi saya salah. Saya harus gerakin ke sini. Ya, berarti ada change of character. Change of character di sini. Nah, sejak dari change of character sini, berarti kita antisipasi market akan selalu uptrend. Ya. Teman-teman bisa lihat setelah mendapatkan choke bossnya, berarti kita mau cari yang ke atas. Jadi ini ada higher high, membentuk higher high baru, berarti ini adalah bossnya. Oke, kita pendekin boss. Oke. Nah, berikutnya untuk higher high yang baru. Oke. Break, close di atas. Nah, itu bossnya. Break, close di atas. Nah, dari sini. Oke. Dan seterusnya. Teman-teman bisa sekarang setelah mengetahui bossnya, teman-teman bisa lihat dari area sini sampai sini yang mana yang paling rendah, dan itulah swing low-nya. Jadi kalau saya clone ini, saya pasang di sini, saya ganti ini namanya swing low. Oke. Swing low. Ya, dari sini sampai sini ini adalah swing low-nya. Dari sini sampai sini ini adalah swing low-nya. Jadi swing low, swing low, swing low. Ya. Swing low, swing low, swing low. Jadi metode kita ini baku karena kita sudah mendefinisikan swing low itu titik terendah dari range yang terjadi boss atau yang terjadi choke, ya, swing low, atau swing high-nya adalah kebalikannya. Jadi setelah polaritasnya berubah, nah ini kalau kita mappingnya dengan cara yang baku, kita akan mengeliminasikan subjektivitas dalam membaca market structure kita. Setelah kita bisa membaca direksi kita dengan jelas, arahnya dengan jelas, maka akan lebih mudah untuk buy atau sell, untuk kita mau entry atau mengikuti arah atau counter trend. Itu tergantung dengan metode teman-teman masing-masing ya. Kita di forex pemula ada dua metode, di mana breakout kita memakai sell stop atau buy stop, dan ketika kita counter trend kita bisa memakai limit order, limit buy atau limit stop. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, metode entry teknik menggunakan konsep-konsep SMC ini melalui boss dan choke ini akan dibahas di konten berikutnya ya teman-teman. Jadi untuk nggak ketinggalan lagi video konten berikutnya tentang technical analysis dan metode entry, teman-teman jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Makasih banyak untuk dukungannya untuk Forex Pemula. Tim Forex Pemula sign out. Bye-bye.